Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Hari ini, kita membahas reksadana, instrumen investasi populer yang direkomendasikan untuk pemula. Kalau kita nyimpan uang kita di reksadana, kesannya kita tinggal lepas tangan aja. Soalnya manajer investasi yang akan mengelola aset investasi kitanya ngapain? Ya tinggal diam aja nunggu untung. Itu adalah anggapan yang keliru, mengingat reksadana juga punya resikonya sendiri. Nah, karena anggapan yang keliru tersebut, banyak pemula yang kaget karena reksadana yang mereka beli itu ternyata rugi. Mereka kira kalau uang mereka dikelola oleh manajer investasi itu udah pasti untung, padahal nggak begitu. Ingat, semua instrumen investasi itu punya resikonya masing-masing. Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas nih risiko apa aja sih yang mungkin dapetin kalau kita berinvestasi di reksadana. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Khususnya buat kamu yang lagi mikir-mikir buat berinvestasi di reksadana. Kita mulai dari risiko yang pertama, yaitu capital loss, atau istilah gampangnya tuh rugi. Kerugian yaitu bakalan kita dapetin kalau NAV unit atau harga unit reksadana yang kita punya itu mengalami penurunan. Kerugian ini baru akan terrealisasi kalau kita tuh udah ngejual rugi reksadana yang kita punya. Mungkin sebagian dari kamu ada yang mikir reksadana kan dikelola oleh orang yang profesional. Emang bisa rugi ya? Untuk reksadana pasar uang dan pendapatan tetap risikonya tuh emang relatif rendah. Tapi untuk reksadana campuran dan reksadana saham, bisa dibilang risikonya itu tinggi karena di portofolio kedua reksadana tersebut tuh ada saham yang secara umum tuh memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Harga unit reksadana saham dan campurkan tuh bisa turun sampai puluhan persen, mengikuti penurunan harga saham atau instrumen investasi lain yang ada di portofolio reksadana YBS. Tapi ingat, high risk, high return. Di sisi lain, reksadana saham dan campuran juga bisa ngasih return yang tinggi. Contohnya, kita bisa lihat pergerakan reksadana saham di tahun 2020. Seperti yang kita tahu nih, IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam di sepanjang tahun 2020. Nah, karena sebagian besar portofolio investasi reksadana saham itu berupa saham, udah jelas nih, reksadana saham juga akan mengalami penurunan NAV unit yang tajam. Sekarang kita coba cek reksadana saham yang dijual di Bareksa. Di sini kamu bisa ngelihat nih, bisa dibilang semua reksadana saham yang dijual di Bareksa itu mengalami penurunan. Terhitung sejak awal tahun 2020. Contoh lainnya bisa kita lihat dari reksadana saham yang ngalamin penurunan sebesar minus 65% dalam 1 tahun terakhir. Bayangin deh kalau kamu beli produk reksadana tersebut sekitar 10 juta di tahun lalu. Tahun ini uang kamu di reksadana tersebut cuma tinggal 3,5 juta rupiah doang. Wah, kok bisa sih turun sedalam itu? Kenapa ya? Penyebab utamanya karena reksadana tersebut ngalokasiin dana kelolaannya ke saham-saham yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi, yang bisa dibilang sangat berisiko. Dari informasi kepemilikan saham yang ada, tidak ada satupun saham blue chip atau saham yang memiliki fondasi bisnis yang kuat. Di 10 besar portofolio reksadana tersebut, kebayang dong portofolio reksadana tersebut itu diisi dengan saham perusahaan yang fondasi bisnisnya itu kurang baik, dan bahkan ada juga saham yang harganya tuh berada di batas bawah harga saham, yaitu Rp50 dan lagi disuspensi sama bursa. Di sini aku bukan mau nakut-nakutin kamu supaya nggak beli reksadana. Justru aku berharap kita tuh bisa sama-sama belajar dari kedua contoh tersebut. Namanya investasi, kita nggak cukup beli reksadana dan tutup mata nunggu untung doang. Kita tuh harus tetap nyari tahu secara detail portofolio investasi reksadana yang kita beli dan menyesuaikannya dengan profil risiko kita. Ingat, high risk high return, low risk low return. Kalau kamu nggak siap dengan potensi kerugian yang besar, pilihlah reksadana dengan portofolio investasi yang berisiko rendah. Sekarang kita lanjut ke risiko yang kedua, yaitu produk reksadana atau manajer investasi kena masalah-masalah yang menimpa reksadana atau manajer investasi yang bersangkutan tuh bisa macam-macam nih, misalnya melanggar ketentuan dari OJK, gagal bayar, DLL. Terus kalau manajer investasi atau reksadana yang kita punya bermasalah, gimana? Kalau manajer investasi kena masalah, ya bisa karena surat peringatan bahkan pencabutan izin usaha. Sementara reksadana yang bermasalah tuh bisa disuspensi atau perdagangan reksadananya dihentikan sementara oleh OJK. Tapi kalau masalahnya berat, reksadana yang bersangkutan tuh bisa sampai dibubarkan oleh OJK pada akhir tahun 2019 lalu. Ada kasus yang cukup menyita perhatian nih, OJK mutusin buat ngebubarin 6 produk reksadana milik Minapadi Asset Management. Alasan dibubarkannya tuh karena reksadana tersebut ngejanjiin return. Jadi mereka tuh ngasih janji, kalau kita beli reksadana mereka, kita bakal dapat return sekian persen dalam periode waktu tertentu. Lo emang gak boleh ya janjiin return pasti? Gak boleh. Sesuai aturan dari OJK yang boleh memberi janji kepastian return pasti itu cuma reksadana terproteksi doang, sementara produk reksadana Minapadi itu merupakan
Reksadana saham yang nggak boleh ngejanjin kepastian imbal hasil atau return setelah diputusin untuk dibubarin OJK minta Mina Padi buat mencairkan seluruh reksadananya. Agar bisa mengembalikan uang ke para nasabah, tapi dalam prakteknya, yang gak semudah itu karena ada saham-saham dengan volume transaksi kecil di portofolio reksadana Mina Padi. Jadi mereka tuh kesulitan buat ngejual sahamnya, bahkan ada juga beberapa saham yang lagi disuspensi sama bursa. Sekarang kita lanjut ke risiko yang ketiga, yaitu reksadana tidak dijamin oleh LPS. Kamu perlu tahu nih instrumen investasi deposito dan simpanan. Sampai 2 miliar itu dijamin oleh LPS, jadi kalau ada apa-apa sama ban yang bersangkutan, kita tuh bisa ngajuin klaim penjaminan simpanan ke LPS. Nah, reksadana ini tuh nggak dijamin oleh LPS karena nggak dijamin sama LPS. Risiko reksadana itu bisa dibilang lebih besar kalau dibandingin sama deposito, tapi tenang aja. Meskipun nggak dijamin oleh LPS, reksadana tetap dalam pantauan OJK. Jadi kalau reksadana atau manajer investasinya kena masalah, OJK yang akan turun tangan. Oke deh, setelah kamu udah tahu risiko-risiko dalam berinvestasi reksadana, mungkin kamu tuh bertanya-tanya hal apa aja sih yang perlu kita lakuin buat meminimalisir risiko tersebut? Ada beberapa hal nih bisa kita lakuin untuk meminimalisir risiko tersebut. Yang pertama, cek dan evaluasi komposisi portofolio reksadana kamu. Jadi gini, setiap produk reksadana itu punya portofolio investasi yang beda-beda dalam konteks reksadana saham. Misalnya ada yang dana kelolaannya tuh dialokasikan ke saham-saham blue chip atau saham-saham perusahaan besar. Yang udah punya fondasi bisnis yang kuat, saham-saham blue chip ini tuh seringkali dinilai cukup aman dan harganya cukup stabil karena fondasi bisnisnya udah kokoh. Tapi ada juga reksadana yang ngalokasin reksadananya ke saham-saham perusahaan kecil yang belum punya fondasi bisnis yang kuat. Biasanya Samsung seperti ini tuh memiliki fluktuasi harga yang tinggi dan sangat beresiko komposisi portofolio investasi. Reksadana ini tuh bisa kamu cek di fun fact sheet dari produk reksadana yang bersangkutan ini. Tugas kamu nih sebagai investor untuk ngecek dan mengevaluasi portofolio investasi reksadana yang kamu punya. Ingat, return sebuah reksadana di masa lalu itu gak mencerminkan return reksadana di masa depan. Jadi kamu harus benar-benar mengevaluasi secara berkala portofolio investasi reksadana yang kamu punya. Yang kedua, cek reputasi dan kompetensi manajer investasi. Jadi gini, kamu bisa nganalogiin beli reksadana itu kayak kamu lagi rekrut orang buat ngelola aset investasi kamu. Nah jelas kamu gak bisa sembarangan pilih orang, kamu harus tahu, siapa sih orang yang ngelola uang kamu? Gimana sih reputasinya? Gimana histori kinerjanya? Semua informasi tersebut bisa kamu dapetin di prospektus reksadana YBS. Selain melihat reputasi dan kompetensi manajemen investasi, kamu juga bisa mempertimbangkan dana kelolaan manajer investasi YBS. Semakin besar dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi, bisa dibilang operasi bisnis reksadananya tuh jadi lebih stabil karena ada risiko tersendiri nih kalau kita nyimpan uang kita di reksadana. Dari manajer investasi yang dana kelolaannya tuh belum terlalu besar, bisa jadi nih, manajer investasi tersebut tuh bakal ngalamin kesulitan keuangan kalau ada nasabah yang mutusin untuk mencairkan dananya dalam jumlah besar. Yang ketiga, jangan taruh porsi terlalu besar pada reksadana, pecah aset kamu ke bentuk yang lain juga untuk diversifikasi aset. Mentang-mentang dikelola oleh manajer investasi, bukan berarti kamu bisa percayakan semua uang kamu ke reksadana. Yang minimalisir risiko kamu dengan diversifikasi aset. Udah banyak banget cerita para investor pemula yang terlalu mempercayakan sebagian besar dana mereka ke reksadana, dan akhirnya malah mengalami kerugian. Kamu jangan sampai kayak gitu ya. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Cuardana 75. Karena ngomongin duit, gak ada habisnya.